Di balik setiap senyuman muda, ada harapan dan mimpi yang tak terucapkan. Namun, di banyak tempat, ada cerita-cerita yang terhenti sebelum waktunya. Sebuah pernikahan yang seharusnya menjadi ikatan cinta, seringkali berubah menjadi beban yang mengekang. Cinta memang indah, tapi apakah kita benar-benar siap untuk membawa seluruh tanggung jawab hidup di usia yang belum matang? Pernikahan bukan hanya soal janji, tapi tentang kesiapan untuk menjalani perjalanan panjang yang penuh tantangan. Ketika keputusan dibuat terburu-buru, apakah kita tahu apa yang kita korbankan? Ini adalah cerita tentang Dina dan Riko, dua pasangan muda yang terjebak dalam arus tradisi, harapan keluarga, dan dilema masa depan. Sebuah kisah tentang cinta yang terburu dan juga pilihan hidup di usia muda untuk menentukan bagaimana masa depan mereka nantinya. Lalu, apakah mereka siap? Riko, kita benar-benar mau menikah. Aku takut. Aku masih belum siap. Aku juga takut, Dina. Tapi aku janji, aku akan selalu ada buat kamu. Bu, Dina mau menikah sama Riko. Kita juga udah sempat ngobrolin hal ini berdua. Dan kita sudah yakin dengan keputusan kita ini. Dina, kenapa kamu tiba-tiba ingin menikah, Nak? Dina, pernikahan bukanlah permainan. Kamu masih muda, masih banyak yang harus kamu capai. Kenapa kamu mau menikah? Aku cinta sama Riko, Bu. Begitu juga dengan Riko. Kami saling mencintai, Bu. Dan keluarga kita juga butuh biaya, kan? Aku juga nggak bisa melanjutkan kuliah karena ekonomi keluarga kita. Keluarga Riko orang kaya, Bu. Siapa tahu dengan pernikahan ini bisa membantu ekonomi keluarga kita. Ibu mengerti. Keluarga kita memang kekurangan biaya. Ibu minta maaf karena tidak bisa menyekolahkan sampai tinggi, ya, Nak. Apa kamu yakin dengan keputusan itu? Aku yakin, Bu, dengan pilihan hidupku. Din, kamu udah ada rencana belum sih buat kedepannya nanti bakal gimana setelah lulus SMA? Aku bingung deh, mau kuliah dulu atau langsung kerja? Kamu gimana? Aku rencananya habis lulus mau langsung menikah sama Riko. Orang tua aku nggak punya biaya buat aku kuliah. Kalau kerja, aku juga belum ada pengalaman. Kamu serius mau menikah, Dina? Kamu tahu kan banyak yang akan berubah setelah itu? Kamu akan kehilangan banyak kesempatan. Menikah itu berat loh, Din. Belum ngurus suami, ngurus anak. Belum lagi nanti kalau ada masalah rumah tangga yang lain. Kamu yakin mau menikah? Aku tahu, Mit. Tapi aku nggak bisa mundur lagi. Orang tua aku juga sudah setuju. Ya udah, itu pilihan hidupmu. Aku juga nggak bisa larang kamu untuk memilih pilihan hidup kamu. Tapi kamu juga harus bahagia ya, Dina. Jangan sampai pernikahan itu malah mengikat kamu dalam rasa takut dan penyesalan. Iya, Mita. Terima kasih ya. Pak, aku ingin menikah sama Dina. Aku mencintai Dina. Aku juga mau membantu keluarga Dina, Pak. Riko, menikah itu bukan hanya soal cinta. Kamu masih muda. Kamu harus berpikir matang-matang. Bapak tahu kamu sayang Dina. Tapi, apakah kamu siap menghadapinya? Apa maksud Bapak? Menikah itu tanggung jawab besar bagi laki-laki, Riko. Kamu harus memberi makan, melindungi, dan menjaga pasanganmu. Jangan terburu-buru, hanya karena tekanan lingkungan dan keluarga. Aku yakin, Pak. Aku pasti bisa bertanggung jawab atas pilihanku ini. Aku juga yakin
bisa bertanggung jawab atas keluargaku, Pak. Baiklah, jika kemauanmu untuk menikah sudah sangat berat, Bapak juga tidak bisa melarang pilihanmu itu. Nanti, setelah lulus, kamu dan Dina akan menikah. Terima kasih, Pak. Saya terima nikah dan kawinnya Dina Rahma binti Slamet dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ah, sial. Ayo dong, maju dong. Mana tengah ini? Ya ampun, kalah. Riko, kamu gak cari kerja? Tiap hari aku lihat kamu cuma main game dan main sama teman-teman kamu. Aku capek, kok tiap hari harus ngurus rumah sendiri. Bapak kamu juga sudah bilang kalau kamu harus cari kerja. Bapak kamu sudah nggak bisa biayain keluarga kita lagi. Ya nanti. Nanti kapan, Riko? Dari kemarin kamu bilang begitu terus. Tapi kamu mau nggak cari-cari kerja? Kamu juga belakangan ini sering banget telepon sama orang. Dan aku dengar suaranya juga suara cewek. Kamu telepon sama siapa sih? Aku telepon sama teman sekolahku. Udah sana, bersihin rumah. Gak usah banyak tanya. Besok aku cari kerja. Minggir. Aduh. Aku mau kamar. Kenapa ya Riko sekarang berubah jadi kasar ke aku? Aku pergi dulu. Iya. Oh iya, susu hamilmu sudah habis, Riko. Ya, semoga dapat uang. Nanti aku belikan. Iya, hati-hati ya, Riko. Riko kemana ya? Kok dari tadi nggak bisa dihubungi? Din, maaf, aku baru pulang. Kamu itu dari mana aja, Riko? Ya, aku itu dari cari uang. Nih, mau belikan kamu susu. Kamu itu dari mana aja sih? Ini tadi aku telepon juga nggak kamu angkat. HP kamu kemana? HP aku jatuh tadi. Terus hilang. Udahlah, aku capek. Mau tidur dulu. Riko, kamu kemarin kemana? Kok nggak pulang-pulang? Kamu tuh bikin aku khawatir tau? Kamu berisik banget, Din. Aku pusing cari kerja buat kamu. Buat keluarga kita. Aku juga bingung. Kamu berhari-hari cari pekerjaan, nggak dapat-dapat. Gimana nasib anak kita? Aku juga udah usaha, Din. Aku sudah susah payah cari kerja panas-panasan buat nafkahin kamu. Kamu tuh tahu nggak? Sebenarnya HP ku tuh kemarin gak hilang. Tapi aku jual buat bikin kamu susu dan ngasih kamu uang. Udahlah, pusing aku. Sekarang aku mau pulang ke rumah orang tuaku saja. Riko, jangan tinggalin aku. Riko. Pernikahan dini memiliki banyak sekali definisi dari para ahli, termasuk WHO, UNICEF, dan juga peraturan pemerintah Indonesia. Namun, secara umum, pernikahan dini memiliki arti pernikahan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan juga perempuan di bawah usia 19 tahun. Di Indonesia, pernikahan dini masih marak terjadi, tentunya dengan berbagai macam alasan, yaitu kemauan dari diri sendiri, hamil di luar hubungan pernikahan, dan ada pula faktor dari orang tua dengan alasan ekonomi maupun adat istiadat. Orang tua seringkali beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban orang tua akan berkurang.
Dan seringkali juga mereka beranggapan bahwa kehidupan anak setelah menikah akan jauh lebih baik. Padahal, jika anak putus sekolah, maka akan memperpanjang rantai kemiskinan. Pernikahan dini bukanlah satu-satunya solusi, melainkan akan menimbulkan masalah yang lain. Hubungan seks pranikah pada remaja akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit menular seksual. Pada wanita, kehamilan di usia muda akan menimbulkan dampak bagi ibu dan juga janin. Alat reproduksi yang belum matang pada remaja putri akan menyebabkan komplikasi pada kehamilan, keguguran, dan juga bayi lahir prematur. Sedangkan pada bayi yang dilahirkan akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk meninggal di bawah usia 1 tahun ke bawah, dan juga gangguan tumbuh kembang karena resiko gangguan sejak lahir atau yang biasa kita kenal dengan stunting. Selain itu, pernikahan dini juga menimbulkan dampak bagi psikologis remaja. Karena pengaruh usia yang masih muda seringkali membuat pasangannya belum bisa berpikir lebih dewasa dan emosionalnya pun belum stabil, sehingga mudah terbawa rasa marah dan juga ego. Dan pada akhirnya, masalah bukannya diselesaikan dengan cara berdiskusi, melainkan dengan kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Pencegahan terhadap pernikahan dini perlu dilakukan, salah satunya yaitu memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pernikahan serta dampak negatif dari pernikahan di usia muda. Memberikan pemahaman kepada orang tua untuk menghilangkan kebiasaan menikahkan anak di usia muda, terutama dengan alasan untuk meningkatkan status ekonomi. Memberikan pelatihan keterampilan hidup yang mendidik remaja tentang pengambilan keputusan yang tepat, mengelola hubungan yang sehat, serta keterampilan untuk merencanakan masa depan. Pernikahan dini bisa dikatakan merampas masa depan remaja. Karena pada masa remaja yang seharusnya dipenuhi dengan belajar untuk menentukan masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu, ayo dukung program pemerintah cegah pernikahan dini demi masa depan remaja yang lebih cerah.